Little too much car for you? Really get going. Gotta get going. Well, What can I do you for? Charlotte Charlie selalu mencium aroma oli dan logam sejak kecil. Bengkel kecil di Auckland yang dulu dijalankan ayahnya, kini menjadi dunianya. Tempat di mana ia memperbaiki mesin rusak, menyetel mobil klasik, dan menolak menyerah di tengah persaingan bisnis yang makin keras. Di balik penampilan tangguh dan tangan berlumur minyak, Charlie punya sisi lain yang hanya dikenal oleh dunia maya. Di forum otomotif, ia dikenal sebagai Grease Monkey, pengguna cerdas dan penuh humor yang sering berdiskusi tentang inovasi mesin dengan seorang akun bernama Bullnose. Percakapan mereka menjadi rutinitas yang menyenangkan, seolah dua jiwa yang terhubung lewat suara knalpot dan semangat kebebasan. Tanpa Charlie sadari, Bullnose adalah Beau Miller, manajer muda ambisius dari perusahaan mobil besar Miller Boys, yang baru saja membuka cabang mewah tepat di seberang bengkelnya. Bagi Beau, bisnis hanyalah tentang ekspansi dan keuntungan. Namun pertemuannya dengan Grease Monkey secara online tanpa identitas membuka sisi dirinya yang lebih lembut, sisi yang ia sembunyikan dari dunia korporat. wife's open up a new store, get it on its... Please, we could make... Got it. Pete. Suatu sore, Beau datang ke bengkel Charlie untuk menjemput temannya Jordan yang sedang merapikan kuku bersama Izzy, sahabat Charlie. Suasana canggung terasa ketika mereka berbincang tentang cabang baru Miller Boys yang jelas-jelas mengancam keberadaan bengkel keluarga Charlie. Namun Beau tetap bungkam tentang jabatannya di perusahaan itu. Setelah pergi, ia bertemu pacarnya, Lola, seorang sosialita yang lebih sibuk dengan ponselnya daripada percakapan mereka. Malamnya di bar, Beau melihat Charlie sedang tertawa bersama teman-temannya, Cam dan Izzy. Tertarik oleh pesonanya yang natural, Beau menantangnya bermain biliar dengan taruhan kecil. Charlie menerima dengan percaya diri, namun kalah telak. Beau tersenyum puas, tapi dalam sorot mata Charlie ada campuran rasa kesal dan penasaran. Ia belum tahu bahwa pria yang mengalahkannya malam itu adalah lawan bisnis terbesarnya. Dan mungkin orang yang diam-diam telah berbagi mimpi yang sama dengannya di dunia maya. Pak Miller, pemilik bengkel besar Miller Boys, mendengar promosi Beau tentang kendaraan listrik sebagai masa depan industri otomotif. Awalnya skeptis, Miller akhirnya tertarik untuk menyelidikinya lebih jauh, terutama karena tren mobil listrik mulai mengguncang pasar. Sementara itu, Charlie, pemilik bengkel kecil dan kru serba wanita, memutuskan untuk mengunjungi Miller Boys guna mempelajari pesaingnya. Di sana, ia terkejut melihat Beau, pria yang sebelumnya ia temui dan kagumi karena ide-idenya tentang efisiensi dan inovasi. Ketika beberapa karyawan memanggil Beau dengan sebutan bos, Charlie baru sadar bahwa Beau ternyata pemilik sekaligus kepala mekanik di Miller Boys. Rasa kecewa dan marah bercampur dalam dirinya. Beau tidak pernah mengungkapkan jati dirinya saat mereka bertemu. Dalam keheningan bengkel yang ramai, Charlie menunjukkan kemampuannya. Ia mengganti ban dengan kecepatan dan ketepatan luar biasa, bahkan melampaui para teknisi di sana. Para pekerja yang menonton terpana, sementara Beau menatap dengan campuran agum dan canggung. Ia tahu, perempuan itu adalah saingan sejatinya. Bukan sekedar pemilik bengkel kecil, melainkan sosok yang memahami mesin lebih dari kebanyakan pria di industrinya. Malamnya di rumah, Charlie masuk ke ruang obrolan daring dan menceritakan kejadian hari itu kepada temannya, Bullnose, tanpa menyadari bahwa Bullnose sebenarnya adalah nama samaran Beau. Ia menulis dengan penuh semangat, mencampurkan kekesalan dan rasa hormat terhadap mekanik jenius yang ia hadapi siang tadi. Beberapa hari kemudian, kru TV datang mewawancarai Charlie. Dalam sorotan kamera, ia dengan bangga menjelaskan bahwa bengkel warisan ayahnya dibangun untuk membantu komunitas, tempat bagi para perempuan mekanik yang ingin bekerja tanpa diremehkan atau dieksploitasi oleh korporasi besar. Wawancara itu viral, memicu simpati publik. Namun di sisi lain, seorang wanita tua menulis keluhan kepada Miller Boys, menuduh mereka menghancurkan usaha kecil seperti milik Charlie.
Manajemen Miller Boyce dengan dingin menanggapinya sebagai konsekuensi alamiah dari kapitalisme. You can help me to understand onto the street. Right now. Corner. Well, Charlie mulai sadar, idealismenya diuji keras oleh kenyataan pasar. Meski keterampilan dan semangatnya tinggi, harga murah dan kekuatan korporasi membuatnya sulit bertahan. Namun dalam diam, ia berjanji, ia tidak akan menyerah. Bengkel kecilnya akan menjadi simbol perlawanan terhadap dunia otomotif yang mulai kehilangan hati nurani. Setelah mengobrol sebentar secara daring dengan Bullnose, Charlie akhirnya memutuskan untuk menemuinya di sebuah restoran kecil di tepi kota, tempat yang katanya tenang dan nyaman untuk berbincang. Namun saat Charlie tiba, ia terkejut melihat bahwa pria yang menunggunya adalah Bo, pelanggan tetap bengkel restorasinya. Anehnya, Bo memanggilnya dengan nama Bo, bukan Bullnose. Charlie segera menyadari bahwa Bo mengira ia adalah pasangan kencan butanya yang lain. Dengan canggung tapi ramah, Charlie menawarkan diri untuk menemaninya makan malam, menggantikan teman kencan Bo yang rupanya telah meninggalkannya tanpa kabar. Namun Bo merasa tersinggung dan curiga. Ia mengira Charlie hanya mempermainkannya. Ia menolak tawaran itu dan meninggalkan restoran dengan hati panas. Lalu mengirim pesan pendek kepada Bullnose, "Jangan pernah hubungi aku lagi." Hari-hari berlalu. Bullnose berusaha meminta maaf, tapi Charlie, yang sebenarnya terluka oleh kesalahpahaman itu, memilih diam. Suatu hari, seorang investor membeli mobil klasik yang baru selesai direstorasinya. Dalam obrolan santai dengan teman-temannya, Charlie mengungkapkan keluh kesah bahwa ia berharap bengkel kecilnya dimiliki oleh seseorang yang mencintai mobil dan kerja kerasnya sama seperti dirinya, bukan sekedar mencari keuntungan. Kata-kata itu menyadarkannya. Ia memutuskan memberi Bo alias Bullnose kesempatan kedua. Ia mengirim pesan dan mereka sepakat bertemu di sebuah kedai kopi. Pertemuan itu canggung tapi hangat. Bo, tanpa mengungkap identitas aslinya di dunia maya, mengundangnya ke pameran mobil klasik, tempat yang penuh kenangan dan gairah mereka berdua. Keesokan harinya, di tengah riuh pameran, Tuan Miller, bos Bo, memuji keberhasilan cabang Oakland yang kini berkembang pesat. Ia menekan Bo untuk memperluas bisnis ke seluruh Amerika Utara. Tapi Bo hanya diam, lalu menatap mobil-mobil tua berkilau di hadapannya. Ia sadar, ambisi itu bukan lagi miliknya. Ia tak ingin menaklukkan dunia. Ia hanya ingin memperbaiki apa yang rusak, termasuk hatinya dan hubungan dengan Charlie. You know what, I got my eye on a couple things. Charlie pergi ke pameran mobil klasik, di mana ia melihat Bo dan mereka terhubung melalui foto-foto mobilnya. Bo mengaku menikmati hari itu dan mereka berkendara bersama, tetapi terpaksa berhenti di tempat yang indah di dekat laut karena mobil Bo kepanasan. Bo menawarkan tumpangan ke rumah Bo, dan mereka berbagi momen romantis. Tetapi Bo melihat mobil yang baru saja dijualnya di garasi Bo, dan menyadari bahwa Bo sebenarnya adalah Bullnose. Ia mengatakan kepadanya bahwa ia merasa seperti orang bodoh karena tidak menyadari hal ini sebelumnya, dan pergi sambil berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa mempercayainya lagi. Sebulan kemudian, Bo dan Charlie berhenti berkomunikasi. Cam bekerja di kafetaria setempat dan memberitahu Charlie bahwa Bo berhenti beberapa minggu yang lalu karena ia mengembangkan kesadaran korporat. Mungkin karena ia takut kehilangan Charlie yang setuju bahwa Bo sekarang merindukan Bo. Ia menelponnya, tetapi mendapat pesan suara Charlie yang mengatakan bahwa ia sedang dalam perjalanan darat. Ia pergi menemui Jordan yang mengarahkannya ke sebuah restoran, dan ia berkendara ke sana dan melihat Jordan duduk di meja. Ia dengan santai bertanya kepada para pelanggan apakah ada yang tahu cara mengganti ban. Mereka mulai mengobrol, dan Bo mengungkapkan bahwa Jordan meninggalkan Miller Boyce, dan menyesal telah bersikap tidak jujur padanya sebelumnya. Jordan sekarang sedang menyelesaikan kesepakatan untuk sebuah Dodge 68 yang membutuhkan banyak perbaikan, dan bertanya-tanya apakah Charlie bersedia memperbaiki mobil itu bersama-sama. Charlie menyebutnya dan mereka berkendara bersama. Setahun kemudian, Charlie merasa ada seseorang, mungkin ayahnya, yang memperhatikannya, dan dengan senang hati bekerja sama dengan Bo untuk sebuah mobil.
harder than that. Is this the one you're looking for?